Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita ikhlaskan niat kita mengkaji dan mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karenanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita hanya mendapatkan ilmu daripada apa yang kita kaji, tapi juga memohon keberkatan ilmu yang kita telah perolehi. Bukan sekadar kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, tapi mohon pada Allah agar Allah beri kita keupayaan, kemampuan untuk mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Semoga Allah kabulkan permohonan kita. Amin. Sebelumnya, ya mungkin saya mengucapkan ribuan maaf karena mungkin suara saya kurang begitu jelas. Tekak nampaknya kurang elok. Sehari dua ini kurang sehat dan tekak pun rasa sakit. Walau bagaimanapun, insya-Allah saya coba sedaya upaya untuk belajar sama dengan jamaah sekalian pada pagi hari ini, menyambung kajian kita
tentang surah Hud. Selesailah sudah kisah Nabi Nuh yang kita pelajari dalam surah Hud. Sekarang kita masuk kisah Nabi berikutnya, yakni Nabi Hud alaihissalam. Nabi yang namanya dijadikan nama surah yang sedang kita pelajari ini. Bermula daripada ayat yang ke-50. Bermula ayat 50. Cuba lihat Al-Qurannya. Sebagaimana kisah para nabi yang lain, kisah Nabi Hud ini juga mengkisahkan kebinasaan kaumnya, kehancuran kaumnya kerana siksa Allah, jadi kaum Ad. Kerana mereka ini terpedaya dan terbuai dengan kekayaan dan kemewahan duniawi. Kemewahan dan kesenangan duniawi yang Allah berikan pada mereka, yang sepatutnya mereka jadikan kenderaan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Justru sebaliknya, kemewahan dan kekayaan duniawi itu membuat mereka terlena, terpedaya. Karena begitu terpesona dengan kemewahan duniawi, sehingga mereka lupa akan pemberinya. Tidak mempedulikan siapa pemberinya. Bahkan semasa mereka diingatkan oleh Nabi Hud agar mensyukuri dan mengabdikan diri kepada zat yang memberi mereka kesenangan hidup, mereka tolak, mereka dustakan. Begitulah betapa lemahnya jiwa mereka, betapa rapuhnya. Dengan pemberian, mereka terpesona hingga melupai si pemberinya. Selebih suka menggunakan istilah betapa rapuhnya jiwa mereka. Walaupun mungkin ada yang minat menggunakan istilah betapa dahsyatnya kekuatan kemewahan duniawi memperdayakan manusia. Ya, sila terpulang. Ada orang kata kekayaan duniawi terlalu kuat, punya kekuatan yang dahsyat untuk memperdayakan manusia. Sila kalau gunakan diksi itu. Tapi, minta maaf, saya lebih suka menggunakan istilah jika ada orang terpesona dengan kehidupan duniawi hingga lupa akan tujuan ia dihidupkan, lebih dikarenakan oleh kerana betapa rapuh jiwa orang itu. Kerana jika jiwa seorang itu kuat, mengenali dan seterusnya mencintai pemberinya, pemberian sebanyak manapun, secantik manapun, tidak akan menjadikannya leka dan lupa akan pemberinya.
Orang yang kuat jiwanya akan terus lebih mencintai yang memberi daripada mencintai pemberiannya. Orang yang jiwanya kuat takut kehilangan yang memberi, Allah yang memberikan, daripada kehilangan pemberiannya. Bagi orang yang telah kuat jiwanya, tak ada masalah tidak mendapatkan pemberiannya, asal ia masih memiliki Allah yang memberi. Sebaliknya bagi yang rapuh jiwanya, mereka lebih mencintai pemberian daripada yang memberi. Mereka takut kehilangan pemberiannya dan langsung tidak khawatir kehilangan Allah yang memberi. Bagi mereka tak punya Allah pun tak apa, tak kenal Allah pun tak apa, asal aku mendapatkan apa yang aku mahukan. Orang atau kaum yang punya jiwa seperti ini akan sentiasa wujud dalam setiap generasi. Mula daripada zaman Nabi Nuh AS hingga hari ini. Dan bila Quran menceritakan kisah umat-umat yang lalu, banyak kaum-kaum yang telah disebutkan berulang kali. Lain tidak salah satu tujuannya, ya agar kita dapat bercermin, menjadikan kisah ini menjadi cermin bagi kita, panduan. Adakah kita akan mengulangi kesilapan orang-orang dahulu? Kesilapan mana mengakibatkan mereka dihancur leburkan oleh Allah dan sekarang sudah dimakan di tanah sementara menunggu hisab dan siksa di akhirat? Atau kita berusaha untuk tidak mengulangi kesilapan umat-umat dahulu? Berbaloikah kesenangan yang mereka dapat di dunia sesaat, sedangkan ia berakibat kesengsaraan, kehinaan selama-lamanya di akhirat. Wa'iyadzubillah. Mari kita kaji sama kisah Nabi Hud dan kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Surah Hud ayat 50, yang bermaksud lebih kurang, dan juga kami utuskan kepada Ad, kaum Ad, saudara mereka Hud namanya. Berkatalah Hud, wahai kaumku, sembahlah oleh kamu, abdikan dirimu hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu, karena kamu tidak mempunyai atau tidak ada Tuhan yang berhak kamu sembah ghairuhu, selainnya. Selain dia, yakni Allah, tidak layak, tidak berhak kamu jadikan ilah.
in antum illa muftarun. Tapi nampaknya kaum Nabi Hud, yakni kaum Ad, degil. Kedegilan itu, in antum, tiadalah kamu, illa kecuali muftarun, orang-orang yang mereka mengada-adakan kebohongan. Tidak ada satu pun pegangan hidup mereka, keyakinan mereka, jalan hidup mereka yang benar. Semuanya hanya kebohongan yang mereka reka-reka. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin bacakan dahulu ulasan yang diberikan oleh setengah mufassir, guru-guru kita. Saya kutipkan apa kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya terhadap ayat ini. Izinkan saya membacakan apa kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Qaulu ta'ala wa ila 'adin akhahum hudan ay wa arsalna. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin akhahum hudan, maksudnya ay arsalna. Maksudnya kami telah putuskan kepada Ad, yakni Hud. Wa huwa ma'tufun ala arsalna Nuh, dan kalimat ini waw di situ yakni waw ataf. Ila adin akhahum hudan itu ma'tuf, dan ma'tuf alaihnya dalam ayat sebelumnya yakni wa arsalna ila Nuh, arsalna Nuhan. Jadi sebelumnya, kalau dalam sebelumnya Allah berfirman arsalna Nuhan, kami utuskan Nuh, dalam ayat ini pun wa arsalna, tapi kalimat arsalna di hadaf. Ay wa arsalna ila adin, kami telah utuskan seorang rasul kepada Ad, dan Ad itu adalah hum al-qabilatul ma'rufatu fil ahqaf. Ad adalah satu kumpulan kaum yang dikenal menjadi penghuni kawasan bukit berpasir, bukit pasir, Ahqaf. Min ardil Yaman, dekat negeri Yaman, yakni sebelah selatan Makkah. Wakila lahu akhum li'annahu minhum, dan Allah berfirman bahwa Hud itu akhahum, saudara Ad, ya, karena Nabi Hud itu sebagian daripada kaum Ad. Maknanya Hud itu termasuk kaum, suku kaumnya, yakni Ad, bukan orang lain. Sebagaimana Muhammad, sukunya kaumnya ini Arab Quraisy. Hud sukunya kaum Ad. Itu sudah kita kenal itu. So kaum Ad di zaman sekarang merupakan kaum tertua, suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal di tempat yang bernama Ahqaf, tadi saya sudah katakan, kata Imam Qurtubi, bukit berpasir, terletak di utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman kalau sekarang. Di sebelah utara Hadramaut, antara negara Yaman dan Oman. Kaum ini dikenal sebagai kaum yang, Masya Allah, bangsa yang sangat makmur, mewah sungguh.
ekonomi dia makmur, rakyatnya sejahtera. Tak tahulah kalau dalam bahasa sekarang berapa pendapatan per kapita punya. KDNK-nya tak tahu berapa. Tinggi sekali. Pertumbuhan ekonomi tak tahu berapa kalau bahasa sekarang. Dan kaum ini memiliki satu peradaban yang sangat tinggi, tamadun yang terkenal, dan unggul dalam banyak dan berbagai bidang. Dari aspek pertanian, mereka juara. Dari segi pembinaan, architecture, mereka jago. Dah negerinya makmur, ekonominya bagus, dan mereka punya kemahiran yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang berjiran dengannya pada masa itu. Dalam dunia pertanian maju, yang mungkin R&D-nya 10 langkah di hadapan kaum yang lain. Dari segi kemahirannya seni bina, arsitekturnya, buat bangunan-bangunan, Allahu Akbar, Quran nanti, dan insyaAllah dia sebutkan, bagaimana Al-Quran menyebutkan, mengakui kemahiran kaum Ad ini. Satu di antaranya, coba lihat di dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat yang ke-129. Ini saya cerita dahulu, kan tadi saya katakan di awal tadi. Allah menceritakan kaum yang dibinasakan oleh Allah kerana terlena dengan kemewahan duniawi. Nah, semewah apa? Sesenang apa kehidupan kaum Ad pada zamannya itu? Gitu ya. Ini saya sampaikan dari aspek ini dahulu. Allah akui bahwa mereka ini kaum yang hebat dalam pelbagai bidang, berbagai aspek kehidupan, punya kemahiran tertentu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain pada zamannya. Contohnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 129, Allah tegur mereka kaum Ad melalui lidah Nabi Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Teguran Allah pada mereka. Atabanun, wahai kaum Ad, ada kamu akan terus-menerus membina bangunan. Bana yabni, bina bangunan. Fi'ilnya mudhari, menunjukkan bahawa perbuatan mereka membina bangunan ini terus-menerus, tak henti-hentinya. Bak kata orang, macam tak ada puasnya. Ada kamu akan terus-menerus membuat bangunan. Bikulli ri'in, di setiap tempat lereng, bukit yang tinggi. Ri itu dataran tinggi. Subhanallah. Rupanya bangunan-bangunan di dataran tinggi, di bukit-bukit, yang sekarang juga bahkan menjadi simbol status sosial seseorang. Wah tuh, bangunan di atas bukit. Kan begitu ya? Banyak tuh. Dahulu kaum Ad telah lakukan itu. Dan tujuannya lain tidak hanya ta'batun, abatha. Abatha itu main-main, suka-suka, tak tahu untuk apa. Untuk seronok. Ya, sebagai mercusuar untuk memberitahu pada orang siapa dia. Bahaya tak bahaya?
menghabiskan tenaga, wang ringgit, kemahiran, buat bangunan-bangunan yang orang lain tak buat di lereng-lereng bukit, dataran-dataran tinggi. Kalau ditanya adakah awak perlu? Tidak. Habis kenapa bangun itu? Ta'bathun, abad. Main-main, suka-suka. Hanya nak bagi tahu pada orang lain, nak bagi mesej pada orang lain, supaya orang lain tahu siapa dia. Bahasa kasusnya minta maaf. Nah, baru tahu. Semua orang baru tahu siapa kami. Baru terbeliak. Itu nama abad. Tanda pengenalan hanya supaya orang mengenal siapa dia. Watattakhiduna, dan kamu buat masonia. Masonia zaman daripada masna, kalau bahasa sekarang masna itu kilang lah. Tapi di sini tafsir maksud masonia yakni dinding-dinding, tembok-tembok besar dan tinggi. La'allakum takhludun, dengan harapan supaya kamu hidup kekal. Orang dahulu kan buat dinding yang tinggi-tinggi yang tak tahu untuk apa tujuannya. Ya, tujuannya untuk mungkin berdindingilah kot malaikat. Biar malaikat maut nanti nak jumpa dia susah karena dindingnya terlalu tebal. Dan ini semua hanya abatah. La'ibun, lahwun, abathan. Sia-sia saja. Dan Allah akui, kamu memang pandai. Aku beri kamu kepintaran dalam seni bina. Sia kamu bukan sekadar mampu buat bangunan di tanah rata, tapi kamu mampu buat bangunan di dataran-dataran tinggi, pencakar langit kalau bahasa sekarang. Yang nama negeri itu yakni Iram, yang kita tahu. Di dalam surah Al-Fajr dinyatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad, tidak kau lihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan, mengazab kaum Ad? Di mana kaum Ad itu tinggal? Irama dzatil imad, di satu daerah namanya Iram. Kampung halaman tempat tinggal kaum Ad itu namanya Iram. Di apa tadi telah katakan di utara Hadramaut, antara negara Yaman dan Oman. Irama dzatil imad. Di Iram ini, Dzat itu mempunyai imad itu bangunan-bangunan pencakar langit. Tengok. Allah sudah iktiraf, akui dan direkam dalam Al-Quran. Kaum ini punya kemahiran membina bangunan-bangunan tinggi. Dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangunan pencakar langit mana yang tidak pernah diciptakan, dibina di negeri lain pada masa itu. Negeri Iram lah satu-satunya negara yang punya bangunan-bangunan pencakar langit. Jadi tapi itu tadi terus menerus membina tujuannya ta'batun. Jadi hanya untuk suka-suka. Tentulah semakin sombong bila Nabi Hud menyampaikan risalahnya. Kamu mestilah ikut dengar cakap aku sebala Allah. Buat apa yang disuruh, nanti kamu masuk surga. Jangan melanggar jangan menentang Allah, nanti masuk neraka, di surga nanti. Katakanlah Nabi Hud menawarkan pada mereka surga, sebenarnya tawarkan. Di surga nanti kamu duduk nyaman, ya. Ada senang, ada buah-buahan, ada air mengalir, duduk tenang. Coba kalau mereka memahami dakwah Nabi Hud ini secara harfiah, ya tak tertariklah dengan tawaran surga yang tawarkan oleh Nabi Hud. Hud, kamu nak tawarkan surga yang entah di mana tempatnya, yang surga itu hanya duduk bersandar berhadap-hadapan, makan buah-buahan.
mengalir sungai di bawahnya. Kami ini sudah lama berada dalam surga seperti yang kamu katakan. Tengok negeri kami. Tengok bangunan-bangunan yang kami cipta. Apa kurangnya? Akhirnya surga, akhirat, dengan pelbagai nikmat dan siksanya yang diberitakan oleh Hud kepada mereka, langsung tidak masuk dalam hati mereka. Karena mereka sudah merasa senang. Kalau ingin masuk surga seperti yang kamu tawarkan Hud, kami sudah lama menikmati surga. Tengok, tak ada kurang sikit pun. Allahu Akbar. Dan tengok bangsa lain di negeri jiran. Susah. Subhanallah. Inilah telena-teleka. Mereka sudah merasa telah mencapai kemuncak kebahagiaan sehingga tidak terlintas langsung untuk mencari kebahagiaan yang lebih hakiki, sebab baginya tidak ada kebahagiaan hidup selain daripada apa yang mereka telah rasai dan alami selama ini. Hati tertutup. Macam mana jiwa yang sebenarnya punya kekuatan yang dahsyat boleh rapuh hanya dengan gemerlapan bangunan-bangunan tinggi, dengan keluasan kebun, tanaman, buah-buahan yang menghasilkan buah yang banyak. Akhirnya apa? Azabnya Allah tiba pada mereka. Bisa sampaikan dulu ya. Apa azabnya Allah sampai pada mereka karena terpedaya ini? Lihat surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 8. Bermula ayat 8 lah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Coba. Bermula ayat 8 itu Allah berfirman, amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun kaum 'Ad maka mereka telah dibinasakan dengan tiupan angin yang sangat sejuk, lagi amat kencang dan laju. Ada angin ribut bertiup dengan sangat kencang, laju, dan itu angin sor-sor, sejuk. Wah, ini panas. Kelajuannya tak tahulah berapa kilometer 1 jam. Dan angin itu yang menghantam negeri mereka bukan sejam 2, bukan. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Allah telah menimpakan angin itu ke atas mereka, negeri mereka, menghantam bangunan pencakar langit mereka itu selama mana? Sab'a layalin, 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari. 7 malam, 8 hari. Jadi agaknya bermula mana ya? Kalau bermula pagi hingga petang 1 hari, betul malam 1 malam, besok pagi. Jadi kalau 7 malam 8 hari, maknanya kalau bermula pagi, berhentinya petang lah. Bayangkan, 1 minggu, 7 malam 8 hari, angin sejuk bertiup kencang non-stop. Apa agak-agak bangunan yang mampu bertahan dihantam angin tung beliung yang sangat laju itu? Tak ada. Bukan 27 jam. Khusuman terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a, maka kamu akan melihat mereka kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan.
sur'an. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan semua mereka itu batang pelepah, batang tamar. A'jazu nakhlin itu mana batang tamar yang lapuk, reput, tumbang. Pokok tamar bila muda masih kuat berbuah. Lama-lama tua, reput. Reput pula dihantam di angin. Ya sudah, tumbanglah. Diterbangkan debunya. Keadaan negara itu macam itulah. Saya tahulah berapa kelajuan angin waktu itu. Kalau bangunan-bangunan pencakar langit dan orang-orang menjadi penghuninya pun seperti mana pokok tamar yang reput. Ya, mana salah itu. Jadi angin itu karena kelaunya boleh mencerai-beraikan tubuh badan mereka. Kepala tercabut daripadanya, tangan tercabut, tangan pula siku tercabut, terurailah. Hingga bagian yang terkecil. Bukan hanya tercabut tangan dari badannya, tangan itu masih terurai. Lah kan badan kita ini melekat nih karena ada gam dia. Diasing-asingkan hingga sel-sel boleh terurai. Atom terurai. Kan kita jadi satu ini kan ada gam dia ya Mas. Antara satu sel dengan sel lain, ada satu atom dalam diri kita. Ada perekat dia, ada. Ya, dahulu cikgu kata itu namanya binding energy. Jadi energi yang boleh bindingkan. Itu istilah mereka. Sangat kuat itu. Tapi karena ditiup di angin boleh berkecai. Macam pokok tamar tua yang reput dan tumbang. Fahal tara lahum min baqiyah. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Artinya mereka dibinasakan oleh Allah hingga ke akar umbinya. Licin. Ground zero. Bukan hanya bangunan-bangunan pencakar langit yang mereka banggakan yang ada di kawasan datar atau di lereng-lereng bukit. Penghuninya pun diterbangkan berkecai dan tidak lagi ditemukan bakinya. Baki tak ada. Ini dia. Itu yang saya maksudkan tadi. Kaum yang sangat mewah, diberi kemewahan yang luar biasa. Tetapi kemewahan itu yang sepatutnya menjadi kendaraan bagi mereka untuk berjalan menuju Allah. Kan bila kita senangnya, bila kita sehat, bila kita punya harta, kan senang nak beramal. Kalau dalam bahasa kita, kalau kita sehat, semua perintah Allah kan boleh kita buat. Bila kita ada wang ringgit, kan perintah Allah untuk sedekah, untuk wakaf, untuk pergi haji, senang. Inilah. Kalau kita ada kuasa, Masya Allah banyak benda yang kita boleh buat. Perintah Allah semua boleh kita boleh buat kalau kita ada kuasa. Nak mencegah kemungkaran, kalau kita ada kuasa, senang. Itu yang sama sekali jadi kendaraan. Tapi tidak. Justru kemewahan ini membuat mereka leka, lalai, terpesona. Akhirnya cedera nasibnya. Kembali seperti yang saya katakan tadi. Allah ceritakan umat-umat dahulu itu macam itulah. Ya, mereka mungkin tidak sama bentuknya, tapi konsepnya sama. Karena sekarang ini kita yang mempelajarinya, Allah ceritakan ini kepada umat Nabi Muhammad seakan-akanlah Allah bertanya pada kita, wahai kamu umat akhir zaman, kamu dah tahu nasib umat-umat dahulu yang menyimpang daripada jalanku.
tak ada satu pun yang selamat, tak ada satu pun yang beruntung, semuanya celaka. Dan kamu sekarang telah memahaminya. Pertanyaannya, adakah masih ada keinginan dalam diri kamu untuk mengulangi kesilapan orang-orang dahulu? Jika kamu tidak mau aku binasakan seperti mana aku binasakan mereka, ya jangan ulangi kesalahan itu. Karena sejarah ini ya Mas kan akan berulang. Hukum sejarah ini akan berulang. Bila kita melakukan kesalahan yang sama, yang menyebabkan orang dahulu dibinasakan karenanya, bila kita melakukan kesalahan yang sama pun kita akan dibinasakan. Itu hukum sejarah. Dalam bahasa Arabnya dipanggil sunnatullah, sunnah sejarah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu sekali-kali tidak akan dapati perubahan, pertukaran bagi sunnatullah akan berulang. Itu tujuannya. Jadi bukan hanya sekadar ya bernostalgia, bukan. Allah telah tunjukkan, inilah contohnya. Jadi kalau kamu tidak mau aku binasakan seperti mana aku binasakan mereka, jangan ulangi kesilapan mereka. Baik. Banyak kesilapan yang dilakukan oleh kaum Ad. Satu di antaranya berdasarkan surah Asy-Syu'ara tadi, atabnuna bikulli ri'in ta'batun. Itu satu kesalahan. Wahai Ad, ada kamu akan terus-menerus melakukan, membuat binaan tanpa henti-henti, tak pueh-pueh. Di setiap daratan tinggi yang tujuan hanya ta'batun. Hanya sebagai tanda pengenalan, mencusua supaya orang lain kenal siapa kamu. Yang sudah kamu tidak mendapatkan manfaat kecuali hanya ta'batun. Itu kesalahan yang besar. Dari kacamata Al-Quran. Pertanyaannya, agak-agak bangunan yang telah tumbuh macam cendawan di muka bumi hari ini, pencakar langit. Tengok saya negara-negara Timur Tengah ya khasnya. Negara-negara dari mana Islam dulu lahir. Oh, Masya Allah. Lepas satu-satu dulu apa namanya, di Dubai, wow, lepas satu-satu lagi, konon di Riyadh. Riyadh ya di Jeddah ya. Saudi setelah mengendap membina satu bangunan tertinggi, karena tingginya yakni 1000 meter, 1000 lebih, 1 kilometer lebih. Ingat ya, pokok panggilnya ini tak batunya itu, betulkah itu diperlukan? Atau jangannya hanya untuk memuaskan nafsu? Oh, orang lain buat, takkan aku tak boleh buat. Kalau orang lain dikenal oleh dunia karena bangunannya, maka aku pun juga ingin dikenal. Kalau itulah nawaitu dia jamaah sekalian. Ya mungkinlah ayat surah Asy-Syu'ara ini perlu dihalusi pemahaman. Jangan-jangan ini amaran kepada kita. Punya tempat tinggal yang adanya hanya tak batu. Itu hati-hati. Ya, tapi Allah kan jamilun yuhibbul jamal. Allah itu kan cantik dan suka kecantikan. Allah itu indah. Memang tidak mudah menerapkan hadis-hadis dan ayat seperti ini. Kalau kita berkata Allah itu cantik dan suka yang cantik, oleh itu saya akan mempercantik sehingga paling cantik. Ya tentu tak boleh lah begitu. Karena ada limit dia kan. Ada limit dia. Kalaulah tujuan orang mempercantik, memperindah bangunan dan tempat tinggal dengan alasan Allah itu indah dan suka indahan, cantik dan kecil, kenapa Nabi Muhammad dahulu tidak membina istana? Sedangkan Nabi juga yang bersabda, Allah cantik dan juga cantikan. Sebenarnya ada hadnya.
Nah, itu memang tidak mudah memahami hadis itu jika hadis tadi katalah berkaitan langsung dengan diri kita. Nak hadis itu memang tidak mudah jemaah apabila kita punya kepentingan pribadi. Oh, sangat susah. Pasti setiap kita ada pengalaman sendiri baca hadis dan hadis itu isinya ya, berkaitan dengan kepentingan pribadi kita. Dan apalagi bercanggah, susah bukan main aku. Aku nak ikut hadis, nampaknya aku terpaksa lah urungkan niat aku. Tapi kalau aku nak wujudkan juga keinginanku, macam bercanggah dengan hadis. Tak berani pula. Akhirnya coba pemaksa. Coba mencari jalan macam mana supaya hadis tadi difahami sesuai dengan keinginannya. Oh, itu lagi bahaya. Hati-hati kalau kita mempelajari hadis-hadis itu yang ada kaitan dengan keinginan kita. Sebab sekarang banyak sama sekalian orang kutip Al-Quran hanya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu bahaya. Karena tak setuju pada orang tu keluar dalil. Fi qulubihim maradun fasadun. Tu hati orang tu penyakit. Quran dah cerita. Quran dah cerita dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahkan bagian, itu orang dia. Kenapa kita begitu berani mengutip Al-Quran untuk justify andai pendapat kita dan menghukum orang lain? Bila makin benci lagi, kita benci, itu memang summun, bukmun, umyung, itu summun. Wa makarullah, wa makarallah, wa makaru, wa makarullah. Mereka buat tipu daya, tapi ingat Allah buat tipu daya. Tapi ayat itu untuk orang lain, kenapa tidak untuk di sini? Apa dia fikir ia tidak termasuk dalam ayat tadi? Kalau dia yakin itu, dari mana dia tahu yang dia tak termasuk ayat yang Allah katakan wa makaru wa makarallah. Ini sering berlaku dalam kehidupan, menakutkan sekali, mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Sehingga dalilnya sama. Dalilnya sama. Cita munafik dalilnya sama. Ya A, tanda munafik ada 3. Nabi bersabda, Yang B pun tanda munafik ada 3. Dalilnya sama. Tapi saling menyerang. Dahululah ketika Afghanistan masih kacau bila itu. Itu lagi pelik ya. Satu kumpulan yang sebelah sini, satu kumpulan sebelah sana. Saling perang. Siapa yang naik pasti akan diperangi lah oleh lawannya. Bunuh-membunuh. Malam hari, kumpulan yang sebelah bukit sini tahajud mohon kepada Allah agar Allah beri kemenangan. Mengalahkan orang yang dianggap musuhnya di sebelah bukit. Yang sebelah bukit pun malam itu juga tahajud juga. Mohon pada Allah. Menangis-nangis kepada Allah agar Allah tolong mereka mengalahkan. Kedua-duanya solat tahajud, keduanya berdoa pada Allah. Agar Allah berpihak padanya, mengalahkannya. Maha suci Allah daripada bingung. Maha suci Allah pada itu masing-masing tampil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ironik tidak kalau berlaku seperti itu. Pelik. Itulah jangan-jangan nanti ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi kita fahami bila kita sudah ada kepentingan, ya akhirnya pemahaman kita tidak objektif, terlalu subjektif dan itu bahaya. Sebab itu tadi awal saya nyatakan, mari kita baca Quran, belajar hadis dengan niat yang ikhlas. Sepedih, seperit, sekeras apapun teguran Allah dalam ayat itu, dalam hadis yang kita pelajari itu, tolong kita berusaha merasakan ini termasuk saya nih yang ditegur ini. Ayat ini untuk saya ini. Hadis ini untuk saya ini. Atamnuna bikulli ri'in ayatan ta'batun pokoknya. Allah tegur nih jangan-jangan ini saya jangan-jangan sifat apapun ada dalam diri kita ini. Macam itu bukan? Itu untuk Ad dahulu kaum Nabi Hud. Ad sekarang dah tak ada. Nah, itu susahlah kalau mau macam tu. Sehingga Quran hanya untuk orang lain aja, tak ada ayat Quran yang untuk diri sendiri. Sebab itu saya ajak diri saya tadi kan niatkan, ikhlaskan niat kita.
buka hati. Sepedih apapun, sekeras apapun teguran Allah, ya itu untuk saya, itu untuk saya. Sehingga artinya kita bukan sekadar dapat ilmu, tapi dapat barokatul ilmi. Barokah ilmu itu lebih penting jam sekian daripada ilmu itu sendiri. Orang dapat keberkatan ilmu, dapat hikmah kalau dalam Al-Quran misalnya. Ilmu sedikit, tapi nanti dapat kebaikan yang banyak karena ada hikmah. Ilmu banyak, tapi tak ada hikmah, tak dapat khairan katsira. Paham ya? Baik. Itu sedikit tentang adnya. Tentang adnya. Syed Tontowi. Dr. Syed Tontowi. Dalam tafsirnya Al-Wasit. Beliau menyatakan waqad waradat qissatuhu ma'hum fi surah. Kisah kaum Ad, kaum Nabi Hud ini, atau kisah Nabi Hud dengan kaumnya Ad ini, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya. Di samping dalam surah Hud, ada surah A'raf ada, dalam surah Asy-Syu'ara ada, dalam surah Al-Ahqaf ada dalam 4 surat. Jemaah boleh rujuk. Kisah Hud dengan kaumnya, kaum Ad, ada dalam surah Hud yang sedang kita pelajari, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Asy-Syu'ara, dan dalam surah Al-Ahqaf. Tadi dinyatakan bahwa Nabi Hud ini akho Ad, saudara Ad. Saudara itu maknanya ya sama-sama satu kaum. Suku kaumnya sama. Macam Nabi Muhammad, saudara Quraisy karena sama-sama bangsa Quraisy. Bani Hasyim kan, itu namanya akho. Kaum mu'arikhun, jamaah sekalian, jadi pakar sejarah lah. Ya, memberitahu kita bahwa Nabi Hud ini namanya Hud bin Abdullah bin Robah bin Khulud bin Ad bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh. Oh, itu nasab dia. Jadi ada nasab langsung dengan Nabi Nuh alaihissalam. Hud bin Abdullah bin Robah bin Khulud bin Ad bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Di sana ada dalam nasab Nabi Hud itu ada nasabnya, orang tuanya bernama Ad bin Aud. Nah, daripada kaum Ad inilah duriat-duriatnya itu bangga bila dinasihkan dengan orang tua mereka yang bernama Ad, sehingga mereka kami ini kaum Ad, Bani Ad, Bani Ad. Jadi Ad ini sebenarnya bukan nama mereka, nama tok nenek mereka yang ya paling hebat. Karena ada kan sekarang pun ada jemaah sekalian, suku-suku itu di bawah, di Sumatera ada itu ya, ada di Sumatera adalah apa namanya Siregar, Nasution. Itu kalau Nasution, Joko Nasution, ya itu mesti saudara lah, walaupun dah mungkin 5-6 keturunan. Itu dan siapa ada. Wa qaumuhum, dan kaum Nabi Hud yakni kaum Ad ini nisbatun ila abihim alladzi kana yusab bihadzal ismi. Kaum Ad dinamakan ini karena mereka dinisbahkan pada tok nenek moyang mereka yang bernama Ad tadi. Ad bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh. Tuh, jadi ini sedikit tentang ilmu nasab ya. Tentang ilmu nasab. Yang mereka ini tinggal di Ahqaf. Dataran tempat yang gunung berpasir. Tepatnya nama tempat itu yakni Iram. Position dia yakni utara Hadramaut. Di antara negara Oman dan negara Yaman. Kawasan itu disebut Ahqaf, ada dalam surah Al-Ahqaf 21. Ya, 21.
Baik. Sekarang saya ingin sampaikan jemaah sekalian tentang dakwah Nabi Hud ini yang menyeru kepada kaumnya yakni kaum Nabi Hud yakni kaum Ad ya'budunal asnam. Mereka ini penyembah patung dan berhala. Walaupun mereka sebetulnya yakin bahawa kemewahan hidup yang mereka alami, kepintaran mereka dalam seni bina bukan anugerah patung, tapi yang disembah patung. Lalu Allah mengutus pada mereka untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Utusan yang Allah utus ini namanya Hud. Diutus kepada kaumnya benar Ad al-ula. Ini dalam istilah tafsir. Sebab kaum Ad ini ada dua generasi. Satu namanya Ad al-ula, kedua namanya Ad at-taniyah. Ad yang pertama dan ada Ad yang kedua. Ad yang pertama itu kaum Nabi Hud. Ad yang kedua itu kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh. Jadi ada dua kaum Ad. Untuk nama yang sama, tetapi apa namanya? Berbeza. Yang pertama, generasi pertama, Ad yang pertama diutus kepada mereka Nabi Hud. Ad generasi yang kedua diutus kepada mereka di tempat yang lain, yakni Nabi Saleh, nanti kita akan sampai. Jarak antara kedua kaum Ad ini, yakni terusan Nabi Hud dan Nabi Saleh ini diperkirakan menurut pakar sejarah, diperkirakan ya, kita tak tahu secara pasti, lebih kurang 100 tahun. 1 abad. 1 abad, 100 tahun. Mereka menyembah patung, menyembah berhala itu, yang Allah sebutkan di ujung tu, in antum ila muftarun. Ya, itu kebohongan yang kamu reka-reka. Iftara, daripada faro, yang maknanya yakni qat'ul jildi. Mengerat-erat, memotong-motong kulit. Kulit lembu kita siat, lepas itu kita potong-potong jadi halus, itu makna asal faro. Kalau itu apa makna faro? Ya potong-potong untuk merusak. Kulit lembu yang lebar itu boleh dibuat apa ya? Rebana, boleh dibuat kendang, boleh dibuat umpang, boleh dibuat kan, boleh dibuat kasut, boleh dibuat beg, kan masuk. Kita potong kecil-kecil. Ya rusaknya. Nah, perbuatan mengerat-ngerat, memotong-motong kulit jadi kecil-kecil. Yang tentunya nak merusak sehingga tak boleh dimanfaatkan untuk buat perkakas rumah, untuk beg, untuk kasut, itu namanya faro. Sehingga iftira itu sebetulnya ini satu upaya usaha seseorang yang tujuannya untuk merusak. Itu mana asal. Bila seseorang meyakini ada Tuhan selain Allah, lalu mereka buat Tuhan yang boleh dilihat dan disentuh, ditemui bila-bila masa, dikenal pasti di mana alamatnya, namanya patung. Itu yakni satu upaya ifsad, merusak. Ya merusak sebab Tuhan yang sebenar satu, tiba-tiba buat yang. Jadi tidak ada kalimah iftara itu yang tujuannya untuk islah, tidak ada. Iftira itu pasti maklama tujuannya untuk ifsad, bukan islah. Walaupun mereka mendakwa meyakini kami ingin mendapatkan kebaikan. Itu kata mereka. Jadi tidak ada. Itu dari segi bahasa ya. Bila sebut dia iftara, konotasinya mesti ifsad. Gitulah.
bukan islah. Dalam Al-Quran banyak tuh ya. Termasuk kebohongan ke atas Allah. Itu kan merusak. Allah kata ini halal, lalu mereka kata haram. Apa tujuannya? Untuk kebaikan? Tujuannya untuk kerusakan. Allah kata ini halal, lalu mereka haramkan. Karena tak suka. Allah kata ini haram, lalu mereka halalkan. Itulah iftira. Pastinya merusak agama, ya. Merusak benda yang betul menjadi salah, membengkokkan benda yang lurus. Jalan itu lurus, jadi bengkok. Itu nama iftira. Agama itu hak, benar, betul, 100%. Lalu mereka buat rusak, diselewengkan. Dan Quran telah memberikan satu kaidah yang sangat jelas. Waqad khaba maniftara. Surah Thaha ayat 62. Surah Thaha ayat 62. Waqad khaba maniftara. Dan sungguh telah merugi man siapa saja iftara yang mereka-reka kebohongan atau yang menciptakan kerusakan. Orang yang melakukan sesuatu yang tujuannya untuk merusak tidak akan beruntung, tidak akan berjaya, rugi, binasa. Itu kaidah Quran tuh, itu firman Allah tuh. Surah Thaha ayat 62. Waqad khaba maniftara. Dan banyak lagi itu pernah kita ya mungkin jawab boleh rujuk lah tentang iftara ini, yang mana kebohongan ini dalam Al-Kabair ya. Ya mungkin jawab telah merujuk itu kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Satu dari Al-Kadhib Allah. Mereka-reka kebohongan atas nama Allah. Itu termasuk dosa besar. Tolong dirujuk sebelah itu, penjelasannya agak terperinci, ya, agak detail, terperinci apa yang dimasukkan ayat ini. Jadi saya tidak akan belum mengulangi ini. Sehingga orang-orang salafus soleh sangat berhati-hati dalam berpendapat, apalagi dalam berfatwa. Jangan sampai pendapatnya atau fatwa yang akan diberikannya yang nanti akan menjadi panduan dan ikutan orang ramai mengubah ketetapan Allah dari yang haram menjadi halal atau makruh, atau daripada yang halal menjadi haram. Cukup berhati-hati itu. Contohnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah berkata, liyattaqi ahadukum ayyakul. Hendaklah seseorang kamu itu takut. Hendaklah seseorang kamu itu ada rasa takut daripada berkata. Maknanya hati-hati nak cakap, jangan mudah cakap. Fikir dululah, takutlah, perhemat percakapan. Hendaklah takut, ia berkata, ahallallahu kada wa harramallahu kada. Jangan mudah kamu berkata Allah haramkan benda ini, Allah halalkan benda ini. Jangan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Jika tidak ada dalil yang mensahkan bahwa benda itu haram, jangan kata benda ini haram hanya karena kita tak suka. Itu Ibnu Qayyim yang kata. Fayaqulullahu. Nanti kalau kamu mudah kata nak mengharamkan sesuatu dengan suka hati, apa berlaku jika tiba-tiba kemudian Allah jawab, katabta, ku bohong. Lam uhilla kada wa lam uharrima kada. Aku tak pernah halalkan benda itu dan aku tak pernah haramkan benda itu. Kenapa kamu kata haram? Sedangkan aku tak pernah kata ia haram. Kenapa kamu kata halal?
sedangkan aku tak pernah kata. Sekarang kan mudah orang buat dosa dengan, ya dalam perkara kita boleh mengatakan itu. Karena ada kepentingan pribadi. Mau menghina orang kau, membuat orang kau, mencaci orang kau. Ya boleh. Dalam keadaannya ini kita harus mudah sangat. Itu saya kata, bila orang sudah berfikir terlalu subjektif dalam menetapkan boleh tak boleh sesuatu, bukan lagi pada apa kata Allah. Hukum sudah jadi sekejap bubur, sekejap nasi, sekejap bujur, sekejap nasi. Artinya apa? Orang Melayu kan kata kan, nasi telah menjadi bubur. Maknanya kalau sudah nasi jadi bubur, tak boleh jadi nasi balik. Betul. Tapi karena bab fatwa, bab pendapat seseorang yang punya kepentingan, pagi bubur, petang boleh jadi nasi balik. Bayangkan. Petang nasi, pagi bubur. Dia boleh bertukar-tukar. Itu bahayanya mas kalian. Sangat bahaya. Ibnu Qayyim berfatwa, jangan kata begitu. Bagaimana kalau kamu kata ini halal sebab penakut ini haram, sedangkan Allah kata awak bohong. Macam mana kamu berkata ini halal sedangkan aku tak menghalalkannya? Macam mana kamu kata ini haram sedangkan aku tak mengharamkannya? Jangan boleh rujuk kitab Ibnu Qayyim, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, kitab yang sangat populer. mungkin diajar ya. Kita tak mungkin ada mengajarkan itu. I'lamul Muwaqqi'in, semacam pemberitahuan pada muwaqi' itu tahu apa makna harfiahnya? Muwaqi' itu orang yang suka bubuh tauqid. Tauqid apa? Tanda tangan. Orang selalu buat tanda tangan. Orang tak ada kemana, orang ada kuasa. Sama ada kuasa berfatwa, kuasa meluaskan. Itu kan laku dia punya tanah. Dan orang-orang ini yang Ibnu Qayyim dinasihati, ingat. Tanda tangan kamu itu punya kesan yang luar biasa. Ucapanmu itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Jadi ikutan oleh ramai orang. Bayangkan kalau kamu tidak hati-hati mengeluarkan pendapat. Dan tidak hati-hati menandatangani satu keputusan. Kesannya luar biasa, bukan? Jika tak betul, bukan awak yang tanggung dosa. Puluhan ribu orang nanti yang itu yang Ibnu Qayyim prihatin lalu mengarang sebuah buku yang luar biasa. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Lihat di sana ada itu. Sebab itulah tentang bab iftira. Iftira tadi kan apa ya? Mereka-reka pendapat atau di perbedaan yang sebetulnya tidak sama dengan apa yang Allah kehendaki. Karena mungkin ada kepentingan. Ataupun berpendapat sesuatu bukan berdasarkan ilmu. Ada satu kisah dalam sejarah yang sekalian. Lama katabal katib, tatkala ada seorang pengutus surat. Dia tulis surat, lalu diutus, diantar surat itu, dikirim surat itu pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waktu itu jadi khalifah. Hukman hakama bihi. Nah, surat itu ternyata tentang keputusan yang dia berhukum dengannya. Yang Umar memutuskannya. Umar telah memutuskan satu keputusan. Okay. Lalu keputusan itu disebarluaskanlah oleh si katib. Katib ini sekretari lah. Setiausaha lah. Lalu apa kata katib ini? Qala hadza ma arallahu amirul mukminin Umar. Tuan-tuan dan puan tulis pula tu. Inilah keputusan yang diberitahukan oleh Allah kepada Umar bin Khattab al-Mu'minin. Tengok. Berani sungguh ni setiausaha ni kata. Ya mungkin supaya orang ramai patuh. Supaya orang ramai taat kepada keputusan yang diambil oleh Umar. Jadi si katib mandai-mandai itu lela beritahu kepada masyarakat ramai, inilah
Satu keputusan kebijaksanaan yang Allah telah beritahukan kepada Umar bin Khattab untuk ambil. Berat ya, dahsyat. Untuk menilai, untuk menambahkan nilai. Itu untuk tambah nilai kebenaran keputusan tadi untuk meyakinkan orang. Sebab kalau sebut, wah ini maknanya bukan sembarang keputusan ini keputusan yang Umar ambil ini Allah yang suruh, Allah yang beritahu. Sehingga punya kekuatan. Sehingga orang masyarakat merasa wajib mematuhinya. Umar ini bukan sembarang orang. Umar ini orang yang sangat takut kepada Allah. Minta maaf lah. Kenapa ya Umar namanya dinaikkan, diangkat selangit malah tidak, kenapa malah tidak bangga? Bagus. Macam itu. Awak betul-betul situ usaha yang tahu kehendak bos. Awak telah menaikkan makom saya. Karena keputusan saya ambil, awak kata itu adalah pemberitahuan Allah. Atau Allah beritahu aku. Itu mana nama Umar kan naik. Umar kan dinaikkan harga dirinya. Kenapa dia tak bangga? Umar malah tegur pula. La taqul hadha. Kamu jangan kata macam tu. Awak jangan tulis macam tu. Tak boleh. Walakin kul, tapi katakanlah pada orang lain. Tulis. Surah tu hantar pada orang lain. Hadza ma ra'a Amirul Mukminin. Umar bin Khattab. Inilah pendapat, inilah keputusan berdasarkan ijtihad Umar semata-mata. Jangan bawa-bawa nama Allah. Maknanya kalau keputusan Umar, kalau Umar kata, kemana kalau punya itu salah, aku yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jika keputusan itu adil, ya Allah lah akan diberikan aku pahala. Jangan bawa-bawa nama Allah. Bahasa sekarang begitulah. Bagaimana jika ternyata keputusan aku dirasakan tidak adil? Sedangkan kamu sudah membawa-bawa nama Allah. Kamu kata aku waktu tadi berdasarkan perintah Allah. Itu kan mencemar nama Allah. Memburukkan nama Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah, jangan libatkan dalam perkara ini. Tengok Umar. Masya Allah. Itu ada dalam apa kata Ibnu Qayyim, cerita sampai mesti sekali. Berat sekalian berpendapat. Apalagi saya kata ini pikir orang yang suka berpendapat atau orang yang selalu menjadi rujukan masyarakat. Ya, karena dikata ahli agama, ya tentu deh. Ahli agama jadi rujukannya. Orang awam merujuk pada orang yang dikata ahli agama, pemimpin merujuk nak buat apa tanya pada agama, merujuk pada ini, ya apa je rujukan lah. Coba kalau katalah orang tu ada kepentingan, bahaya. Iyalah kalau nanti aku kata yang ini tak sesuai dengan kehendak dia, marah pula dia. Sedangkan yang lantik aku dia. Coba kalau dah begitu. Yang lantik aku dalam di kursi ini dia. Kalau nanti aku berikan pendapat berbeza kemanya, jadi marah pula aku, dipecat. Susah aku. Tapi kalau aku berikan pendapat dengan benar, tak betul. Bercanggah dengan keyakinan aku. Wah ini samalah dengan apa yang dialami oleh Walid bin Mughirah dahulu ya. Walid pernah kita ceritakan tu. Walid bin Mughirah tertekan. Dipanggil faqihun yal'abu bihil juhal dalam bahasa Arab. Faqihun yal'abu bihil juhal. Orang alim tapi hanya dijadikan permainan, dimainkan oleh orang-orang yang jahil, yang kebetulan si jahil ini punya kuasa. Sehingga si golongan intelektual ini tidak punya kebebasan berpendapat karena di bawah tekanan. Ini susah sekali. Umar, walaupun Amirul Mukminin, dan yang memujinya itu hanya katibnya, setiausaha. Umar marah tuh, jangan cakap macam tu, mandai-mandai yang ku cakap. Jangan libatkan nama Allah dan jangan membawa-bawa nama Allah dalam keputusanku. Hibahkan pada seluruh masyarakat, ini keputusan Umar bin Khattab semata-mata.
kita kagum lah. Inilah sifat-sifat seperti ini zaman yang kadang sudah luntur akhir zaman ini. Sebab kalau tidak, katalah Umar bangga. Dinisbahkan pendapatnya dengan apa kata Allah. Dan ternyata salah. Lalu Allah kata kepada Umar, kadzabta, engkau bohong Umar. Bukankah Umar ini dah masuk orang muftarin? Orang yang bukan kerja iftira. Dan iftira itu yakni dosa besar. Tak semena-mena melakukan dosa besar. Dosa besar bukan hanya mencuri, bukan hanya main judi, bukan hanya minum arak. Inilah yang perlu. Jadi kisah-kisah orang dahulu itu ini yang pengajaran yang patut kita ambil pelajaran itu. Masih dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Qala Ibnu Wahab. Beliau berkata, sami'tu Malikan. Ini saya sampaikan dalam iftirak tadi ya. Sebab itu dosa besar ya, Mas. Rusak. Kalau dalam bahasa Arab, jangan sikit-sikit mengaitkan membawa nama Allah. Jangan. Nah, saya tunjukkan nanti ayatnya. Ibnu Wahab pernah berkata, aku mendengar Malik bin Anas berkata, lam yakun min amrin nas wala man madha min salafina. Dan tidak termasuk urusan manusia dan bukan termasuk sesiapa orang salaf sebelum kita, wala adraktu ahadan iktada bihi yaqul fi syai'in, dan aku tidak menemukan seseorang pun yang mengikutinya, yang diikuti, ia berkata hada halalun wa hada haramun. Bukan lagi termasuk urusan kebaikan bagi manusia, dan bukan lagi sunnah salafus soleh. Dan aku tak pernah temukan seorang pun daripada mereka yang diikuti pendapatnya. Dia berkata, ini halal, ini haram, ini haram, ini halal. Wa ma kanu yasaruna, dan mereka tak berani nak kata begitu. Wa inna ma kanu yaqulun, sebenarnya mereka akan kata nakrohu kata. Menurut pendapatku yang ini aku tak begitu menyukai. Itu paling tinggi. Tak akan berkata hada haram. Tak. Dia hanya kata nakrohu kata. Aku tak suka. Ya tak suka. Tafsirannya banyak lah. Boleh jadi tak suka maknanya. Ya tak suka. Boleh jadi haram. Tapi yang pasti dia tak berani mengatakan ini haram. Selagi tidak ada yang mengharamkannya. Itulah. Wa naro hadza hasanan. Dia tak kata ini halal, tak. Paling tinggi dia kata, dan ini perkara aku nampak ada kebaikan. Naro hadza hasanan. Aku melihat ini benda yang baik. Dia tak kata ini halal. Dia kata aku tak suka yang ini. Dia tak kata ini haram. Faya bagi hadza wala naro hadza. Ini elok. Dan yang ini saya fikir kurang elok. Begitu hati-hatinya orang. Jadi mereka ini benar-benar punya sikap yang berhati, tidak sekali-kali berusaha untuk tidak sekali-kali membawa nama Allah dalam pendapatnya, dalam tindakannya. Selagi memang tidak ada dalilnya, katalah hanya pendapat, hanya andaian, hanya di bawah nama Allah, tidak boleh. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jemaah sekalian. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Satu kali ya.
Siap ya, saya. Qad amarana Allah. Allah ya sekalian, saya belum dapat menemukannya ya. Maksudnya dalam Al-Quran itu ada teguran Allah kepada orang kafir Quraisy. Jangan sembah. Jangan sembah patung. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka kata mereka syirik itu Allah yang suruh. Kalau Allah kehendaki, kami tak syirik. Tengok. Di bawah bawaan Allah. Syirik itu perbuatan dosa. Ditegur jangan syirik. Nah, ini Allah yang suruh. Lagi pula kalau Allah kehendaki, kami tak syirik. Maknanya kami syirik itu kehendak Allah lah. Bukan sekadar orang itu berdosa kerana syirik, tapi juga berdosa besar karena membawa-bawa nama Allah dalam kesalahan mereka. Nah, untuk kita hari ini, saya katakan, kalau orang suka membawa-bawa nama Allah dalam pendapatnya, hanya bagi nak meyakinkan orang lain untuk mengikutinya, sedangkan belum tentu pendapatnya tentang suatu itu sama dengan apa yang Allah kehendaki. Itu bahaya. Lainlah kalau itu bukan pendapat dia, itu Quran. Quran dah kata haramallahu riba wa halal baik. Allah halalkan baik, haramkan riba. Oh, Allah haramkan riba, menghalalkan riba itu haram. Itu bukan pendapat, itu Quran yang cerita. Bangkai ini, judi ini haram. Haram, tuan-tuan, haram. Allah berfirman, itu bukan pendapat, itu memang Allah yang kata. Tapi kalau itu hanya pendapat kita tentang masalah fikih, masalah harian, masalah kepentingan, dan kita minta maaf ada kepentingan terpaksa kita beritahu pada orang lain, inilah yang dimaksudkan. Wah, jangan, bahaya nanti. Ya, itu dipanggil, takut kita nanti jatuh iftira. Jatuh iftira. Jadi, fa'ala man lam yakun indahu ilmun, maka bagi siapa atas siapa saja yang tidak ada ilmu, fima yatakallamu bihi, tentang apa yang hendak dia ucapkan, difatwakan, dihibahkan, diwairalkan, ayum sikalisanahu. Ini pesanan salafus saleh. Hendaklah ia menahan dirinya, tahan lidahnya daripada bercakap, tahan jari-jarinya daripada forwardkan, tahan jarinya daripada viralkan. Kalau kita nak cakap sesuatu yang kita tak tahu apa-apa, jangan hanya syok. Ini syok di baik. Jangan sekali-kali. Wayak bitu mikwalahu, dan tahan sajalah ucapan itu. Simpan dia dalam hati je. Wa ala man tasaddara li ifta'in nas ayatamassala hajjas salaf fi hadzal bab. Dan khas bagi mereka yang ditugas untuk memberi fatwa, menjadi rujukan umat dalam masalah-masalah sehari-hari tentang hukum hakam, kewajiban mereka ayatamattala hajjas salaf, hendaklah mencontohi, mengikuti langkah yang pernah diambil oleh salafus soleh. Umar itu kurang hebat apa, kurang soleh apa, dijamin masuk surga. Setan pun takut.
Tapi ketika pendapatnya dikaitkan dengan ini yang Allah kehendaki atau bawa-bawaan Allah, dia marah. Dimarah itu seterusnya dia. Fa innahu khairul maqala wa ahsanu ta'wila. Karena salafus saleh ini orang yang Masya Allah pendapatnya paling baik, penafsirannya paling baik, pemahamannya paling jernih. Ya, jernih dalam arti kata tidak ada kepentingan pribadi. Nah, orang salafus saleh yang seperti itu, ya mas kalian, dinyatakan oleh hadis Nabi, idzajtahada fa asaba falau ajrani. Bila mereka berisiat, berpendapat, dan pendapatnya betul sesuai dengan kehendak syarak, mereka dapat 2 pahala. Wa ini istahada wa akhta'a, dan jika ia berisiat dan ternyata pendapatnya salah, dia sudah bersungguh-sungguh berisiat dan tak ada kepentingan apa-apa, semata-mata ingin mencari kebenaran lillahi ta'ala, ternyata pendapatnya tak betul, tidak sebagaimana kita oleh syarak, falahu ajrun wahid, dia tetap mendapat 1 pahala. Tengok tu. Karena keikhlasan dalam perbuatan, tak ada kepentingan, sudah. Dia hanya untuk mencari kebenaran lillahi ta'ala sudah. Sama ada pendapat ini menguntungkan dirinya ke, menguntungkan kelompoknya ke, merugikan, itu tak ada dalam fikiran salafus saleh. Itu hati-hati bila pendapat. Jangan fikir agar pendapatku nanti menguntungkan diri, membuat aku makin naik atau jatuh. Kelompok aku nanti untung atau tak. Lah, susahlah kalau macam tu. Walaupun tentu yang tahu benda ini Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menilai seseorang yang sekiranya kita hanya cerita yang apa yang agama ceritakan. Yang tahu niat orang itu Allah. Ya, kita tidak perlulah coba mengurik-urik niat dia itu urusan dia dengan Allah. Ini panduan dia untuk kita masing-masing. Jemaah sekalian, untuk sementara itu saya sampaikan. Ada lagi beberapa perkara yang saya sampaikan dalam ayat ini, yakni tentang isi dakwah, apa yang didakwakan oleh Nabi Hud, dan oleh para nabi. Rupanya para nabi ini dakwahnya kepada kaumnya sama aja. Inti dakwah para rasul pada umatnya sama aja, mengajak mereka untuk mengisahkan Allah. Itu inti dia. Kenapa ini nomor 1? Nanti penjelasannya insyaAllah bila diizinkan oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.